Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Kusumaji, kelas AOR NIM 2019-870024. Di sini saya akan membahas tentang UTS AIK, yaitu ada 6 materi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Malbadu. Nah, yang pertama itu materi pertama ada gerakan pembaharuan dalam Islam. Makna pembaruan itu tajdid, asal kata jadid atau baru. Tajdid itu pembaruan. Secara bahasa, tajdid itu proses memperbarui sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Pembaruan Islam adalah menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang baik ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan praktek keagamaan dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Selain memperbarui yang dipandang usang atau rusak, tajdid juga bisa berarti memperbaiki yang dipandang tercampur dengan ajaran agama atau kepercayaan lain. Tajdid erat kaitan dengan ijtihad. Ijtihad adalah melakukan usaha sungguh-sungguh dengan mengeluarkan seluruh kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki untuk memecahkan suatu masalah yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis, atau sudah ada ketentuannya sebelumnya, namun berasal dari pendapat atau penafsiran para ulama atau imam mazhab, tabi'in, atau sahabat Nabi yang dipandang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Dengan demikian, ijtihad berarti menghadirkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, kegiatan ijtihad dapat pula disebut pembaharuan. Pembaharu disebut mujadid, sedangkan pelaku ijtihad disebut mujahid. Nah, di Indonesia ini ada dua organisasi besar. Yang pertama itu ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini pendirinya Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November 1912. Tujuannya memurnikan ajaran Islam yang dianggap sudah banyak dipengaruhi oleh perbuatan syirik, kufarat, dan bid'ah. Muhammadiyah mengajak kembali ke ajaran Al-Quran dan hadis. Muhammad Darwis adalah nama asli Kiai Ahmad Dahlan. Beliau lahir di desa Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mendirikan rumah sakit, panti yatim piatu, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada organisasi Nahdlatul Ulama atau disebut NU. Pendirinya itu Kiai Hasyim Asy'ari. Berasal dari Jombang, Jawa Timur. NU berdiri tanggal 31 Januari 1926. NU menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau skripturalis. Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanyalah Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik atau budaya, adat, pemikir setempat. Nah, sini ada mazhab teologi. Yang kedua itu ada mazhab fikih. Yang lagi ada mazhab Syafi'i, tetapi juga mengakui mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. NU banyak mendirikan pesantren, sekolah khas Islam, yang waktu itu bertujuan mendidik umat Islam sekaligus sebagai tandingan bagi sekolah-sekolah Belanda atau sekolah misionaris Kristen atau Katolik. Oke, selanjutnya ada materi kedua, yaitu latar belakang, berdiri, dan tujuan Muhammadiyah. Berdiri Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November. Beliau lahir pada tahun 1868 di sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta yang bernama Kauman dengan nama aslinya yaitu yang tadi Muhammad Darwis. Perjalanan menemukan pencerahan. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kali pada tahun 1903, Kiai Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh oleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Namawi
dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Paki dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Arti Muhammadiyah arti bahasa atau etimologis. Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab Muhammad, yaitu nama Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Kemudian mendapatkannya ya nisbiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umatnya Nabi Muhammad SAW atau mengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu semua orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah SWT yang terakhir. Dengan demikian siapapun yang beragama Islam maka dia adalah orang Muhammadiyah tanpa dilihat atau dibatasi oleh perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis, dan lain-lain. Ada yang mempengaruhi Muhammadiyah. Ada faktor eksternal, faktor luar. Adanya pengaruh gerakan reformasi dari purifikasi yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, serta Abdul Wahab. Kegiatan yang kedua, kegiatan Kristen politik, yaitu usaha-usaha misi dan jending yang bermaksud mengkristenkan umat Islam. Yang ketiga, adanya penjajahan kolonialis yang membelenggu umat Islam Indonesia dan penerasi kebudayaan Barat, sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh, bahkan mencemoohkan Islam dari kalangan pelajar Indonesia dan akibat-akibat negatif lainnya. Dan ada faktor internal atau faktor di dalam. Pertama itu ada rusaknya, hinanya umat Islam dalam bidang sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, serta keagamaan. Yang kedua, tidak tegaknya hidup dan kehidupan agama Islam dan dalam diri orang dan masyarakat. Yang ketiga, tidak bersihnya Islam akibat bercampur dengan berbagai macam paham sehingga timbullah bid'ah dan syirik. Keempat, kurangnya adanya persaudaraan dan persatuan umat Islam dalam membela kepentingan Islam belum selesai dan sempurnanya perjuangan para wali dan pengembangan agama Islam di Indonesia. Tujuannya membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan, tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid, akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumber yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dengan muka ijtihad. Yang materi ketiga itu adalah Kiai Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Penelitian ini bermula dari rasa penasaran peneliti terhadap sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, yang mana sekolah-sekolah tersebut merupakan hasil pemikiran Kiai Ahmad Dahlan. Lebih tepatnya bukan pada sekolahnya, namun pada pemikiran luar biasa beliau, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran besar dalam menentukan nasib bangsa. Penyebaran pendidikan dianggap kurang merata khusus daerah-daerah terpencil. Untuk itu, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, turut adil memberikan hasil perwujudan pemikiran dalam melihat masalah yang timbul di daerah pribumi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa gagasan dasar yang melatar belakangi pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dan apa saja pemikiran-pemikiran pada pendidikan Islam. Dari penelitian yang telah dilakukan, penelitian menemukan hasil bahwa gagasan dasar pemikiran Kiai Ahmad Dahlan latar belakangi beberapa hal, diantaranya keprihatinan terhadap umat Islam pribumi, 2. Kesenjangan pendidikan dan pertauran melawan Kristen. Sedangkan pemikiran-pemikiran Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan Islam, diantaranya
Di antaranya mendirikan sekolah. 2. Lahir ulama intelek atau intelek ulama. 3. Kerjasama dengan pemerintah Belanda. 4. Mengadopsi sistem pendidikan serta dakwah. Praktek keagamaan masyarakat saat itu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam seperti praktek tahayul, bid'ah, dan kufarat. Maka Kiai Ahmad Dahlan berusaha mendobrak dan memerangi kemapanan tradisi sudah berurat akar dalam masyarakat tersebut dengan meniscayakan adanya tajdid atau pembaruan. Sebagai soko guru gerakan, corak pemikiran Islam dari Kiai Ahmad Dahlan pada umumnya bergeser pada penekanan praktik Islam sholaf sebagai kritik atas Islam tradisional yang bercorak sinkretis karena pengaruh adat istiadat lokal. Dengan kata lain, singularitas Islam direkonstruksi lagi menjadi Islam sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pembaruan dalam Muhammadiyah berarti memperbarui pemahaman dengan kembali kepada keaslian Islam. Materi selanjutnya, materi keempat, Muqaddimah, anggaran dasar dan ART Muhammadiyah. Muqaddimah AD Muhammadiyah, pokok pikirannya yang menjiwai dan melandasi gerakan Muhammadiyah. AD atau ART Muhammadiyah, aturan umum pengelolaan organisasi Muhammadiyah. Pertama itu ada penyusunan Muqaddimah, anggaran dasar atau AD. Secara MADM merupakan hasil perenungan dari refleksi Ki Bagus Hadikusumo terhadap pemikiran Kiai Ahmad Dahlan. Ki Bagus adalah putra Raden Hasyim yang tinggal di kampung Kauman yang sejak lama dikenal sebagai kampung pesantren. Perenungan ini didasarkan pada perkembangan Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah dan semakin kuatnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan paham Islam. Kemudian Muqaddimah AD ini dirumuskan pada tahun 1951. Faktor-faktor yang melatar belakangi penyusunan MADM adalah belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia. Makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dan luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Dorongan disusunnya pembukaan UUD Republik Indonesia 1945. Hakikat dan fungsi Muqaddimah AD Muhammadiyah merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang sadar akan kedudukan selaku hamba dan khalifah di muka bumi, merupakan jiwa, napas, dan organisasi yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Isi AD atau RT Muhammadiyah, keuangan dan kekayaan. Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah. Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari 1. Uang pangkal, iuran, dan bantuan. 2. Hasil hak milik Muhammadiyah. 3. Zakat, infak, sodako, wakaf, wasiat, dan hibah. Keempat, ada usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah. Kelima, sumber-sumber lain. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah anggaran dasar, yaitu: pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Kedua, hidup manusia yang bermasyarakat. Ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat
adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Kelima, ada ittiba, kepada langkah dan perjuangan Nabi SAW. Terakhir, 6, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Materi kelima itu ada kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar, dan ditunjukkan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi pada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah memiliki dasar prinsip, maka apapun yang diusahakan dan bagaimana cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggainya harus berpedoman, yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang harus dimiliki. Pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum undang-undang, peraturan serta dasar falsafah negara yang sah. 6. Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Ke-8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Ke-9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ke-10. Bersifat adil serta kolektif dalam dan keluar dengan bijaksana. Ke-6 itu ada materi ke-6, matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Satu itu ada Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amal ma'ruf munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, sejak Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual dunia dan ukrawi. Ketiga ada Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikir sesuai dengan
jiwa ajaran Islam. Keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. A. Akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. B. Akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. C. Ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. D. Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengelolaan dunia dan pembinaan kepada masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, sekian dari saya. Sebelum tutup kita baca Tafatul Majlis dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.